untuk beribadah. Walaupun kita melalui Zoom, tetapi pernyataan Tuhan selalu menyertai kita. Baik, kita akan mengangkat lagu pujian kita kepada Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, dengan apa aku membalas kasih-Mu. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas, dengan apa ku membalas kasih-Mu, oh Yesusku, oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Tuhan, Kau Bapakku yang setia. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat penyertaan-Mu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Engkau Bapa yang begitu baik, yang selalu menyertai kehidupan kami Bapa. Pada malam hari ini ya Bapa, kami telah bergabung dan memulaikan ibadah, dan kiranya Tuhan, penyertaan Tuhan tidak akan pernah habis-habisnya dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, berkati kami semuanya ya Bapa yang mengikuti Zoom pada malam hari ini, kiranya Tuhan memberkati kami semuanya Bapa. Jika ada roh-roh jahat yang ingin mengganggu kegiatan ibadah kami melalui Zoom, baik itu jaringan, baik itu apa yang dipakai oleh teman-teman dan kakak-kakak dan abang-abang sekaliannya, kami halau, kami tolak itu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kiranya Tuhan yang selalu memberkati kami ya Bapa, berkati ibadah ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hanya ini doa kami yang tidak sempurna, Engkau sempurnakanlah dengan kuasa darah-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, teman-teman, mari kita mengangkat pujian sukacita kepada Tuhan. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darah-Nya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tadi kalahkan oleh kuasa darah-Nya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Aku diberkati, aku diberkati
berkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan, aku diberkati, aku dilimpahi atas semua anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas semua anugerah Tuhan bagiku, atas semua anugerah Tuhan bagiku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Ya Bapa, kami sebentar akan menaikkan pujian kami ke hadapan-Mu Yesus. Kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kita angkatlah pujian kita kepada Tuhan. Firman jadi manusia. Firman jadi manusia. Diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, kau juru selamatku, ku akui, Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku, kau pintu bagi setiap jalan. Mari kita ulang bersama-sama lagu ini. Kita katakan, firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kaulah juru selamatku, ku akui, Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku, kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Saya serahkan kepada pengkhotbah. Ya, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang kami yang dalam surga, kami bersyukur malam hari ini Tuhan ada lagi kesempatan bagi setiap kami untuk duduk diam bersama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berkati setiap hati kami, pikiran kami Tuhan. Biarlah fokus kami hanya tertuju kepada firman Tuhan, dan biarlah setiap firman Tuhan yang kami dengarkan, ini tidak hanya berlalu begitu saja, tetapi menjadi rema dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami boleh menjadi berkat di tengah-tengah dunia yang tidak baik-baik ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, shalom. Oke, mungkin perkenalkan diri dulu ya, baru pertama kali soalnya ikut sini ya. Terima kasih untuk teman-teman semua, kakak-kakak semua yang memberikan kesempatan bagi saya untuk melayani pada malam hari ini, memberitakan firman Tuhan. Mungkin perkenalkan, nama saya Lisa, biasa dipanggil Lisa. Saya mahasiswa praktek dari Institut Injil Indonesia di Batu Malang. Ya, oke. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita buka firman Tuhan kita dari Filipi 4 ayat 4.
Mungkin ayat ini sudah menjadi ayat yang sering kita dengar, mungkin juga sering kita renungkan. Ya, kita akan kalau sudah dapat, kita akan membacanya secara bersama-sama. Filipi 4 ayat 4. Dalam hitungan 1, 2, 3, oke? 1, 2, 3. Karena itu, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi, kukatakan bersukacitalah. Ini ayat firman Tuhan yang cukup menjadi, apa ya, kalau saya secara pribadi menjadi berkat yang luar biasa bagi saya, bagaimana Tuhan kembali mengingatkan saya untuk selalu bersukacita. Nah, di dalam renungan kita pada malam hari ini, kita bisa melihat dan merenungkan pesan dari Rasul Paulus kepada jemaat Filipi. Paulus sendiri memberikan pesan kepada jemaat di Filipi untuk selalu bersukacita senantiasa, setiap hari, setiap waktu harus bersukacita. Dan dia menekankan untuk tidak khawatir akan kehidupan mereka hari lepas hari. Paulus menekankan Paulus menekankan bersukacita karena dia tidak mau orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan khawatir akan kehidupan mereka nantinya. Makanya di sini Paulus sangat menekankan atau memberi nasihat untuk menguatkan para jemaat di Filipi. Nah, teman-teman, ketika Paulus menulis surat Filipi ini kepada jemaat Filipi, ia sedang ada di dalam penjara di Roma. Di saat itu Paulus memiliki cukup gejolak dalam dirinya, sedangkan dia tidak tahu, tidak ada kepastian kapan dia akan dibebaskan dari penjara sendiri. Tapi yang pastinya kita tahu bahwa Paulus dipenjara bukan karena dia berdosa, bukan karena dia bersalah, tapi Paulus dipenjara oleh karena dia memberitakan Injil, oleh karena dia melayani orang-orang, karena dia membawa pengharapan kepada dunia. Di sini kita dapat belajar dari seorang Paulus dalam pelayanannya sendiri yang dipenuhi dengan berbagai macam penderitaan, dengan berbagai macam pencobaan. Kita tahu bagaimana Paulus sendiri dalam pelayanannya, dari awal mula dia melayani Tuhan, berbagai macam penderitaan dia dapatkan, keluar masuk penjara. Oleh karena apa? Dia memberitakan Injil, memberitakan firman Tuhan. Ia memberikan satu pernyataan yang sangat indah ketika dia sedang ada dalam penjara. Kalau kita sendiri, kalau misalnya lagi dalam penjara, kayaknya kita nggak sempat lagi untuk memberitakan Injil ya. Paling kita nangis-nangisan, pengen keluar, pengen bebas. Tapi di sini, di dalam penjara pun, ketika dia lagi mengalami penderitaan, di sini Paulus tetap menekankan untuk bersukacita. Nah, jadi dalam konteks ini, sukacita yang sejati dari orang Kristen yang telah menerima Kristus sebagai juru selamat, itu berasal daripada Tuhan sendiri. Tuhan Yesus sendiri yang memberikan sukacita kepada setiap kita. Ini bukan tentang sukacita saya atau teman-teman sekalian. Dunia mengajarkan kita untuk tetap kuat untuk diri kita sendiri. Dunia mengajarkan kita untuk mengandalkan kekuatan kita sendiri untuk mendapatkan kebahagiaan itu, untuk mendapatkan sukacita itu. Tetapi kekristenan membawa kita mendasari dalam setiap kekuatan yang memunculkan sukacita itu karena Kristus. Karena orang-orang yang dilayani dan teman seiman yang bertumbuh terus kepada Kristus memiliki iman yang benar dan iman yang sejati sehingga memunculkan sukacita. Nah, tema perenungan kita pada malam hari ini yaitu bersukacita atau joyful. Ini mengajak kita untuk senantiasa bersukacita atau bergembira, khususnya dalam menantikan kedatangan Kristus kedua kali. Bahkan juga bersukacita ketika kita mengalami penderitaan sekalipun. Filipi 4 ayat 4 ini dikatakan bersukacitalah senantiasa sekali dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Ada 2 kali kata bersukacita di dalam ayat firman Tuhan ini. Berarti di sini hal yang perlu diperhatikan itu adalah kata bersukacita.
Nah, maka itu dari firman Tuhan ini, mari kita sama-sama belajar tentang bersukacita. Yang pertama, sukacita yang sejati adalah milik Tuhan. Sukacita yang sejati itu adalah milik Tuhan. Bukan milik manusia, bukan milik dunia, tetapi milik Tuhan. Ketika kita percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat kita dianugerahi sebuah sukacita yang sungguh luar biasa, sukacita yang tidak bisa dikata-katakan atau diungkapkan dengan kata-kata bagaimana sukacitanya kita ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Ketika Tuhan datang ke dalam dunia untuk menebus dosa-dosa kita, Dia datang untuk menyelamatkan kita. Itu adalah sukacita terbesar yang anak-anak Tuhan, yang orang percaya rasakan. Bagaimana mungkin kita yang berdosa, tapi Dia yang disalibkan. Kita yang membuat kesalahan, tetapi Dia yang menderita. Kalau kita pikir secara logika, apakah hal ini itu adil? Tentu tidak. Seharusnya kita yang salah, kita yang berdosa, kita yang melakukan kejahatan, ya kita yang dihukum. Tapi itulah Tuhan kita. Dia memiliki kasih yang luar biasa kepada setiap kita. Untuk itu tidak ada alasan lagi bagi setiap kita untuk tidak bersukacita. Sejak saat itu, sebenarnya kita sudah dapat merasakan kelegaan, kebahagiaan, kesejahteraan dalam hati kita, dalam hidup kita. Tapi di sini kita sering gagal, teman-teman. Kita sering gagal merasakan sukacita itu. Kenapa? Karena fokus kita hanya pada masalah dan bukan kepada Kristus. Ketika kita mengalami masalah, apakah kita katakan bahwa kita tetap bersukacita? Misalnya, rumah kita kebakaran. Apakah kita tetap bersukacita? Duh, barang-barang kita semua habis, ludas. Apakah kita masih bersukacita? Yang ada kita nangis-nangisan. Yang ada kita apa? Yang ada kita sangat sedih, terpuruk. Tapi apakah teman-teman atau saya sekalipun pernah berpikir, apa sih makna dari kejadian yang saya sedang alami? Kita mencari sukacita pada tawaran dunia yang bersifat sementara, bahkan sering menipu kita. Nah, seringkali ya kalau kita sedang punya masalah, kita mengalihkan permasalahan kita itu kepada foya-foya, terus berpesta pora, bahkan juga bisa lari ke alkohol atau ke narkoba sekalipun. Banyak hal yang di dunia ini tawarkan untuk kita dapat memiliki kebahagiaan. Tetapi, kalau kita bisa mengingat, kalau kita bisa mengerti, memahami, tawaran kebahagiaan dari dunia itu hanya bersifat sementara. Mungkin malam itu saja, mungkin hari ini saja kita mendapatkan sukacita dari apa yang dunia tawarkan. Tetapi ketika kita pulang ke rumah, semuanya akan balik seperti biasa. Kita akan merasakan sedih, kita akan merasakan kekecewaan. Karena apa? Karena sukacita yang dari dunia hanya bersifat sementara. Mari kita perhatikan apa yang dilakukan oleh Paulus dan Silas saat mengalami penderitaan di Filipi. Mereka menolong seorang budak perempuan yang dirasuk setan. Niat mereka baik, mereka mau menolong, mau melepaskan seorang perempuan dari kerasukan setan. Tetapi apa yang mereka dapatkan? Mereka justru ditangkap, mereka dihajar habis-habisan. Lalu apa? Mereka dimasukkan ke dalam penjara. Perbuatan baik, niat baik di dalam dunia ini seringkali justru menghancurkan kehidupan kita. Karena apa? Karena dunia tidak suka orang yang baik. Sekarang mana ada sih orang yang berbuat baik terus dipikir itu adalah suatu hal yang baik. Banyak orang yang berbuat baik tapi justru akhirnya pada akhirnya mereka dihina, mereka dicerca. Nah, dari sini kita melihat apa sih yang dilakukan Paulus dan Silas.
ketika mereka sangat amat menderita, hal yang mereka lakukan adalah berdoa. Mereka menaikkan puji-pujian mereka kepada Allah. Dan ini teman-teman yang luar biasanya, mereka melakukannya di penjara. Di penjara dengan banyak orang juga yang ada di dalam penjara. Mereka tidak malu. Mereka tidak malu untuk tetap memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil kepada orang-orang di penjara sendiri. Mereka menyanyikan puji-pujian, mereka berdoa, dan itu didengar oleh narapidana yang lain. Sukacita yang mereka lakukan itu adalah sukacita mereka yang tidak biasa ini mempengaruhi kehidupan narapidana yang lainnya. Ini menjadi satu teladan yang baik yang dilakukan oleh Paulus dan Silas. Tidak hanya kepada jemaat di Filipi, tidak hanya kepada jemaat di Korintus, tidak hanya kepada jemaat di Roma, tetapi pada setiap kita. Bagaimana ketika dalam keadaan menderita sekalipun, dalam keadaan kita kecewa, dalam keadaan kita yang tidak baik-baik saja, respon yang kita lakukan mempengaruhi sukacita kita. Ketika kita bersukacita di dalam Tuhan, dan ketika kita bersukacita di dalam Tuhan, kita akan merasakan kedamaian dan rasa aman di dalam Tuhan. Dan itu akan kita rasakan terus-menerus. Tetapi ketika kita merespon penderitaan kita dengan mencari sukacita dari dunia yang dunia tawarkan, itu akan sementara, akan semu. Di sini Paulus dan Silas sudah membuktikan bahwa sukacita sejati itu tidak tergantung pada keadaan. Mereka bersukacita bukan karena mereka sedang ada dalam penjara, tetapi karena mereka percaya Kristus menemani mereka. Kristus ikut merasakan penderitaan mereka. Dan itulah mereka menyerahkan semuanya kepada Kristus. Sehingga mereka memiliki sukacita yang tidak ternilai harganya. Yang kedua, sukacita bertumbuh dalam relasi yang harmonis. Sukacita bertumbuh dalam relasi yang harmonis. Relasi ini terbina atau terjalin saat ada hubungan yang baik antara kita dengan Tuhan dan juga dengan sesama. Relasi ini harus kita bangun secara vertikal dan juga horizontal. Supaya apa? Supaya sukacita kita ini penuh. Tidak ada yang timpang sedikit pun. Sukacita bertumbuh. Jika sukacita kita meredup atau lenyap, perlu kita introspeksi diri kita masing-masing. Mungkin ada dosa atau kepahitan atau dendam yang masih tersimpan dalam hati kita, dalam pikiran kita, yang menghalangi kita untuk bersukacita, untuk memiliki hubungan pribadi dengan Allah. Maka daripada itu, malam hari ini kita diingatkan kembali untuk kita minta pengampunan kepada Tuhan. Sebesar apapun dosa kita, Tuhan mampu mengampuni. Kasih Tuhan dapat mengampuni setiap dosa-dosa kita. Lalu teman-teman, yang kita lakukan juga adalah memulihkan hubungan kita dengan sesama kita. Banyak sekali di antara kita memiliki masalah dengan orang-orang lain. Kita sangat sering memiliki konflik dengan orang lain, yaitu karena kita adalah makhluk sosial yang tidak terlepas dari orang lain. Tetapi di sini kita bisa melihat konflik yang kita alami itu ya karena ada perbedaan. Perbedaan pendapat, perbedaan cara berpikir, perbedaan kebiasaan kita, bahkan juga perbedaan karakter hidup kita. Seringkali ini menjadi alasan bagi kita mengapa kita memiliki konflik dengan sesama kita. Tapi perlu kita tekankan sekali lagi, kita pahami sekali lagi. Setiap orang adalah ciptaan Tuhan yang sangat unik. Setiap orang itu berbeda. Entah itu dalam karakternya, cara hidupnya, cara pandangnya, itu pasti bakalan berbeda. Nggak ada satupun orang di dunia ini yang sama cara pikirnya, nggak ada. Pasti selalu ada clash satu sama lainnya. Tapi yang perlu kita pelajari di sini,
Keberbedaan itu justru dibutuhkan untuk kita saling melengkapi, bukan saling menjauhi, bukan saling berantem, enggak, bukan. Gunakan perbedaan itu untuk saling menolong, bukan untuk menjadi alasan kita dalam membuat masalah dengan orang lain. Kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, jadilah dalam tanda kutip sesama bagi orang lain dengan bersikap dan berbagi kepedulian. Sebaliknya, sikap egois dan cuek ampuh untuk membunuh sukacita. Ketika kita memiliki karakter egois, cuek, nggak peduli sama orang lain, itu justru membunuh sukacita kita. Dan orang lain juga nggak akan terberkati oleh kehidupan kita. Kisah Para Rasul 29 ayat 35. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Teman-teman, sukacita muncul dengan memberi. Sukacita sejatinya hadir di bumi ini ketika Allah Bapa memberikan putranya. Memberikan putranya. Teman-teman, sukacita itu yang Tuhan berikan kepada kita jangan hanya sampai di dalam diri kita saja. Sukacita yang Tuhan berikan kepada kita jangan sampai di diri kita aja, tetapi harus kita salurkan kepada orang lain. Allah memberikan anaknya, putranya yang tunggal untuk kita, untuk menebus dosa-dosa kita. Maka daripada itu, ini suatu teladan yang begitu baik dalam kehidupan kita. Bagaimana kita memberikan hidup kita seutuhnya untuk melayani Tuhan, untuk hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan, untuk menjadi berkat buat orang-orang di luar sana yang belum mengenal Tuhan. Dengan cara apa? Senyum kita pun, cara kita berbicara pun dapat memberkati orang lain. Itu salah satu cara untuk kita memberi sukacita buat orang lain. Dari senyuman kita, dari perkataan kita, itu salah satu cara yang mungkin mudah buat kita untuk kita menyalurkan sukacita itu kepada orang lain. Yang ketiga, kita mau belajar yang terakhir, sukacita adalah sebuah keputusan. Sukacita adalah sebuah keputusan. Lingkungan di luar kita tidak bisa menentukan apakah kita akan bahagia atau menderita. Sekali lagi, lingkungan di luar kita tidak bisa menentukan apakah kita akan bahagia atau menderita. Sikap kita dalam menanggapi segala sesuatu hal, itulah yang akan menentukan apakah kita akan bahagia, apakah kita akan bersuka cita, ataukah kita akan menderita. Nah, sesungguhnya tidak ada yang dapat mempengaruhi sukacita kita kecuali kita mengizinkannya. Paulus adalah seorang rasul yang paling kenyang dengan penderitaan. Itu pun masih ditambah dengan yang dia katakan duri dalam daging. Banyak alasan untuk Paulus merasakan kekecewaan dan putus asa. Tapi dia masih memilih untuk tetap kuat di dalam Kristus, bersyukur senantiasa dalam segala hal. Dia tetap bersuka cita, walaupun dia dalam penderitaan. Keputusan dia tetap sama. Dia akan tetap bersuka cita. Karena apa? Karena sukacita yang dia rasakan, yang dia miliki berasal dari Tuhan. Dia mengizinkan Tuhan untuk masuk dalam hatinya, dalam hidupnya, sehingga dia memiliki sukacita yang luar biasa, yang tidak ternilai harganya. Makanya ketika dia dalam penderitaan pun, Paulus tetap bersuka cita. Oleh karena apa? Dia hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Ada Tuhan di dalam dirinya. Ada Roh Kudus di dalam hatinya. Bersyukur akan menumbuhkan pengharapan dan semangat hidup. Bersyukur akan menghadirkan sukacita. Maka daripada itu, bersyukurlah karena masalah terbesar kita sudah diselesaikan oleh Kristus di kayu salib. Sekali lagi, bersyukurlah karena masalah terbesar kita sudah diselesaikan oleh Kristus di kayu salib. Dosa-dosa kita sudah diselesaikan Kristus di kayu salib. Tidak ada alasan lagi untuk kita tidak bersuka cita.
Tidak ada alasan lagi untuk kita tidak bersyukur kepada Tuhan, untuk tidak hidup lagi di dalam Tuhan. Karena apa? Karena kasih Tuhan yang terus menolong setiap kita. Bersyukurlah karena Kristus adalah Immanuel, Allah yang berserta kita senantiasa. Dan kita tidak akan pernah berjalan sendirian lagi. Kasih dan penyertaannya untuk selama-lamanya. Tidak pernah berkesudahan kasih setia Tuhan. Jadi, dari sekarang, marilah kita bersuka cita. Karena sukacita itu adalah sebuah keputusan yang kita ambil secara masing-masing pribadi. Karena itulah yang terbaik bagi kehidupan kita. Juga yang terbaik ketika kita hidup takut akan Tuhan, kita dapat menyalurkan sukacita itu kepada orang lain. Amin. Ya, mungkin sedikit firman Tuhan ini sedikit mengingatkan kita kembali bagaimana buah-buah roh itu harus kita hidupi dalam kehidupan kita secara pribadi. Bagaimana cara kita untuk bersukacita? Datang sama Tuhan, berdoa, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Ketika ada masalah, jangan lari ke ke tawaran yang dunia ini tawarkan kepada kita, yang bersifat sementara, yang bersifat semu. Tetapi datanglah sama Tuhan. Anggap Tuhan itu sebagai Bapamu, sebagai sahabatmu, sebagai Tuhanmu. Ungkapkan semua segala isi hatimu kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang bekerja. Biarlah Tuhan yang memberikan sukacita. Dan izinkanlah sukacita yang Tuhan berikan itu masuk ke dalam hati kita, masuk ke dalam pikiran kita. Mengakhiri firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita tutup mata. Dan mari teman-teman semua bertanya kepada diri teman-teman secara pribadi. Apakah aku sudah senantiasa bersukacita? Apakah sukacitaku ini karena Tuhan ada di dalam diriku? Atau sukacita yang kurasakan saat ini berasal dari tawaran dunia yang sangat kejam, yang bersifat sementara? Apakah sebagai orang percaya, kita sudah memiliki hubungan atau relasi yang erat, yang intim kepada Allah? Apa yang sudah kita buat atau kita lakukan dengan sukacita yang Tuhan berikan ini? Hal apa yang sudah aku kerjakan Tuhan ketika Tuhan memberikan sukacita ini kepada aku? Apakah aku hanya menghentikan sukacita ini kepada diriku sendiri? Atau aku sudah menyebarkan sukacita itu kepada semua orang? Mari tanya dalam diri kita masing-masing. Apakah sukacita itu sudah kita hidupi dalam kehidupan kita? Mari kita merenungkan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dan izinkanlah sukacita yang daripada Tuhan itu terus mengalir dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk malam hari ini. Ada sukacita lagi yang Tuhan berikan kepada kami. Sukacita yang tidak ternilai harganya. Ketika kami datang di hadirat-Mu. Ketika kami datang menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Bersyukur malam hari ini lagi Tuhan. Kami diingatkan kembali bagi mana kami seorang anak Tuhan. Orang percaya. Menghidupi buah-buah roh itu Tuhan. Menghidupi sukacita itu dalam kehidupan kami. Dan jangan biarkan kami mempunyai alasan untuk tidak bersukacita. Karena sukacita yang kami miliki itu berasal daripada Tuhan. Dan bila sukacita yang Tuhan berikan ini tidak hanya berhenti di kami Tuhan, tetapi juga disalurkan kepada orang-orang di luar sana. Jadikanlah kami berkat bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Sama seperti Rasul Paulus yang menjadi pemberita Injil, walaupun dalam keadaan menderita, dia tetap bersukacita senantiasa Tuhan. Ajarkan kami untuk seperti Rasul Paulus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Baik, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan dan pada saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita dan mungkin doa syafaat tidak ada. Apakah ada yang mau bersedia dari kakak-kakak? Kalau tidak ada doa syafaat, maksudnya kalau belum datang orangnya, langsung pembicaranya aja.
masuk tutup dalam doa. Oke, baik. Baik. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Kasih setiamu yang kurasakan, siapakah aku ini Tuhan? Kasih setiamu yang kurasa lebih tinggi dari langit biru, kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima, berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikir, itu yang kau sediakan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini? Siapakah aku ini? Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apa akan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini? Siapakah aku ini? Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apa? Dengan apa akan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, kami telah melakukan ibadah ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Walaupun kami melalui Zoom, tetapi penyertaan Tuhan tidak pernah bisa-bisa dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu yang telah Kau berikan kepada kami Yesus. Dan terima kasih juga buat hamba-Mu yang telah memberitakan firman Tuhan kepada kami. Kiranya firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu ya Bapa, agar hamba-Mu tetap diberkati oleh Tuhan. Berkati apa yang menjadi pekerjaannya, dan kiranya Tuhan selalu memberkati. Berkati keluarganya Tuhan, Engkau memberkati. Berkati kami semua pemudi Nias Generation. Kiranya Tuhan yang memberkati kami semuanya Bapak. Kiranya grup Nias Youth Generation ini akan menjadi penerus bangsa Indonesia ya Bapak. Kiranya Tuhan memberkati kami semuanya Bapak. Kiranya juga Tuhan Nias Youth Generation ini akan semakin bertambah-tambah, dan kiranya Tuhan setiap pemuda-pemuda yang jauh di sana akan datang kepada Tuhan walaupun kami melalui Zoom. Kiranya Tuhan memberkati kami semuanya Bapa. Baik kami dalam pekerjaan, baik kami dalam studi, baik kami dalam setiap permasalahan pergumulan yang kami hadapi. Kiranya Tuhan selalu memberkati Yesus. Tuhan berkati juga ya Bapak buat orang tua kami yang jauh daripada kami, yang baru dan juga yang dekat kepada kami. Kiranya Tuhan yang memberkati mereka, berkati kesehatan dan kekuatan mereka, agar mereka juga tetap selalu juga mengucap syukur kepada Tuhan. Kuatkan mereka ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami berdoa juga buat bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan yang memberkati ya Bapak. Tuhan memberkati setiap apa yang menjadi perencanaan bangsa Indonesia kami. Berkati pemimpin kami dari yang tertinggi sampai yang terendah. Kiranya Tuhan yang memberkati. Biarlah bangsa dan negara kami menjadi tentram dan damai jika bersama dengan Yesus ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hanya ini doa kami yang singkat ya Bapa. Kami sempurnakanlah dengan kuasa darah-Mu ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Bapa terima kasih. Bapa terima
kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga. Bapa di dalam surga. Ku berterima kasih. Amin. Amin. Shalom, Tuhan Yesus